Hubungan perdagangan bilateral Indonesia-Amerika Serikat terjalin sangat produktif dengan kesepakatan baru dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade atau ART yang bertajuk Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance. Yang resmi ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Donald Trump. Perjanjian win-win solution tarif resiprokal ini mulai berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak. Indonesia dan Amerika juga sepakat untuk memperkuat dan memperluas Council on Trade and Investment untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan dan memitigasi risiko lonjakan impor ke depannya. Berdasarkan catatan perdagangan selama 5 tahun terakhir, perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami peningkatan, di mana dari sisi ekspor kedua negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2025 saja, nilai perdagangan di kedua negara dari sisi ekspor tercatat sebesar 11,02 miliar dolar Amerika. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat perdagangan dengan Amerika Serikat posisinya sebagai penyumbang surplus terbesar bagi neraca dagang Indonesia. Sepanjang 2025, surplus dagang Indonesia dengan Amerika tercatat menebal menjadi 21,12 miliar dolar Amerika, naik 23,6% dibandingkan dengan capaian surplus 2024 yang sebesar 17,09 miliar dolar Amerika. Perkembangan tersebut ditopang oleh ekspor non-migas ke Amerika yang melesat ke level 30,96 miliar dolar Amerika, sedangkan impor dari negara tersebut relatif terjaga di angka 9,84 miliar dolar Amerika. Dengan hadirnya kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariffs yang ditantangani Presiden Donald Trump, diharapkan perdagangan kedua negara bisa meningkat secara signifikan. Pemirsa, sejumlah pelaku balap liar di Bangkalan, Jawa Timur kocar-kacir saat aksi mereka dibubarkan oleh polisi. Aksi balap liar ini kerap terjadi di lokasi hingga menyebabkan tawuran antar kelompok. Sejumlah pelaku aksi balap liar kocar-kacir saat belasan polisi mendatangi lokasi balapan. Beberapa pelaku berhasil diamankan termasuk sejumlah sepeda motor yang ditinggal kabur pemiliknya. Sepuluh unit sepeda motor dibawa ke Mapolres Bangkalan dan dikenakan sanksi tilang. Pihak kepolisian menyatakan aksi balap liar di malam hari sudah dikeluhkan masyarakat dan para pengendara lain yang melintas. Polisi pun sempat berusaha melakukan pembubaran secara persuasif, namun karena tak dihiraukan, polisi lalu datang kembali dengan jumlah personil tambahan. Bahwasanya pembubaran itu berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Polsek Lampis ke TKP dan mendapati sekawanan anak muda yang sedang melaksanakan kegiatan balap liar. Ajang balap liar tak hanya bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain, tetapi juga berpotensi menjadi penyebab timbulnya tawuran antar kelompok pemuda. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fakta terungkap dalam kasus penganiayaan Oknum Brimopolda Maluku terhadap siswa madrasah hingga tewas di Kota Tual, Maluku. Dan kini oknum pelaku penganiayaan telah ditahan dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribda Masya Siahaya dijerat pasal pidana dan kode etik Polri. Proses hukum terhadap oknum Brimob tersebut terus berjalan. Tersangka telah diberangkatkan ke Polda Maluku untuk menjalani proses hukum dan etik. Pemeriksaan internal kini dilakukan bidang profesi dan pengamanan. Penyidik dari Polres Tual masih mendalami kronologi penganiayaan siswa madrasah di Tual. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan beberapa saksi sedang diperiksa. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro memastikan kasus ini akan diusut tuntas. Sebelumnya terlapor, ya kita naikkan menjadi
tersangka. Siap. Penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat gelar, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut, maka sehingga kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Sebelumnya peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis pagi. Saat itu korban bersama kakaknya melintasi jalan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan motor masing-masing. Kondisi jalan yang menurun membuat laju kendaraan korban sulit dikendalikan. Namun korban justru dituduh terlibat balap liar oleh aparat yang sedang melakukan pengamanan. Saat korban berada di atas motor, oknum anggota Brimob Bribda Masya Siahaya diduga melayangkan pukulan ke arah dahi korban menggunakan helm. Akibat pukulan tersebut, korban kehilangan kendali dan tersungkur di jalan raya hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian korban, warga dan keluarga yang emosi mendatangi markas Brimob. Mereka menuntut pelaku segera diproses hukum. Keluarga korban meminta hukuman setimpal karena pelaku diduga menganiaya anak di bawah umur hingga tewas. Kasus ini mendapat atensi Mabes Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas insiden yang menewaskan korban. Selain meminta maaf, Polri juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya korban dan empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Dari Tual Maluku, Juanda Sari Anyus melaporkan. Pemirsa, Komisioner KPAI Diah Puspitarini meminta orang tua korban dugaan penganiayaan oknum Brimob tidak diintimidasi. Selain itu, KPAI juga berharap terduga pelaku diproses secara etik dan pidana. Kami KPAI sangat prihatin ya, karena anak-anak ini seharusnya mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, namun malah justru meregang nyawa. Nah, kami masih nyalir dalam kejadian ini ada dua jenis anak. Satu anak korban kekerasan fisik yang menjadi korban, kemudian yang kedua adalah anak saksi, adalah kakak dari korban yang ada di lokasi dan memerlukan pendampingan secara psikologis. Untuk anak yang meninggal dunia, tentu saja kami berharap ada proses otopsi, kemudian juga tim dokter bisa membantu untuk mencari tahu penyebab kematiannya dengan jelas. Ya, kemudian kami juga berharap bahwa keluarga korban tidak mendapatkan intimidasi, kemudian juga tidak mendapatkan ancaman, karena ini sudah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59A. Kemudian untuk oknum pelaku kami berharap kami sudah berkoordinasi dengan Kompolnas dalam hal ini untuk bagaimana proses hukum tetap berjalan, baik sidang etik ataupun juga sidang secara pidana. Karena di dalam kasus ini ada anak yang sampai meninggal dunia. Tentu saja kami